Dalam sekitar waktu 7 tahun jadi presiden, anak mantu Jokowi langsung menguasai bisnis dan politik. Gibran, sang anak, jadi wali kota Solo, sedangkan Bobi yang menantu wali kota Medan. Belakangan muncul pula mewacanakan memproyeksi Gibran jadi gubernur Jakarta, sedangkan Kaisang digadang-gadang untuk menempati posisi wali kota Solo. Tak tanggung-tanggung, aset bisnis kedua anak lelaki Jokowi ini langsung pula mencapai ratusan miliar. Tajir melintir, kata istilah ABG zaman sekarang. Ya. Anda tahu ada sebuah perusahaannya si Gibran dan Kaisang itu buka bisnis cendol. Anda tahu cendol, saudara? Cendol. Itu ada sebuah perusahaan modal Ventura menguncurkan dana 5 juta dolar alias hampir 75 miliar untuk bisnis cendol, saudara. Esensinya, praktek KKN dinasti Jokowi ternyata lebih ganas dan merusak dibandingkan dinasti Soeharto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan sehat, sejahtera, sentosa, dan bahagia ya. Dan satu lagi, karena kita orang beragama, orang beriman, khususnya orang muslim, kita berharap bahwa Allah limpahi kehidupan kita dengan keberkahan ya. Sehingga umur kita berkah, waktu kita berkah, harta kita berkah. Berkah itu adalah artinya kebaikan yang terus bertambah-tambah. Berkah ya, kebaikan, amal soleh yang terus bertambah-tambah. Oke, saudara sekalian, saya mau sharing artikel yang ditulis oleh teman saya, sesama wartawan senior, tapi belakangan kira dia lebih sepertinya ya, seperti saya kan nggak tinggal 24 jam, cuma melihat karya-karyanya saja. Dia lebih menekuni bidang kesejarahan. Teman saya ini namanya Arief Gunawan. Dulu dia salah satu redaktur petinggi di Rakyat Merdeka sebelum online, atau setelah online juga barangkali ya. Tapi sekarang dia menyebutnya sebagai pemerhati sejarah. Dia menulis, apa bedanya nepotisme anak Jokowi dengan nepotisme anak Soeharto? Judulnya menggelitik ya, saudara sekalian ya. Ini ditulis di banyak media online, termasuk tentu saya ngambil dari media saya dong, FNN, Forum News Network ya. Begini tulisannya. Soeharto yang oleh O.G. Roder digambarkan sebagai the smiling general karena selalu tersenyum, memperlihatkan keramahan. Masa kecilnya ternyata penuh kontroversi. Dalam beberapa narasi dikisahkan ia lahir dari keluarga broken home dan kurang kasih sayang. Suatu hari, seperti dikisahkan oleh Rama dan KH di buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soeharto mengaku nelangsa gara-gara baju lebaran. Nah, ini Soeharto kecil ya, ini maksud ya. Pakaian baru untuk hari raya yang sudah dikenakannya harus dilepasnya, karena ternyata sang eyang membelikan pakaian itu bukan untuknya. Anda bisa bayangkan, kita yang udah tua bangka gini aja ya. Itu kalau memakai sesuatu yang kita pikir untuk kita, ternyata diperuntukkan bagi orang lain, itu perasaan kayak apa? Apalagi anak kecil. Ini anak kecil sekali sudah pakai baju lebaran, ternyata sang eyang, itu bukan buat kamu, buat yang ini. Masya Allah. Jadi Ramadan KH menulisnya dengan sangat bagus ya, dengan nelangsa. Anda tahu Ramadan KH itu adalah seorang sastrawan yang luar biasa dan banyak menulis biografi orang-orang terkenal ya, antara lain Soeharto ini. Saya merasa nista dalam kurung
menghina. Saya nelangsa, nelongso Pak Harto bilangnya. Sedih sekali. Waktu itu saya merasa, wah hidup ini kok begini. Saya pikir kami sama-sama cicitnya, tetapi diperlakukan lain. Mas Darsono sudah mempunyai baju, sedangkan saya belum. Waduh, nelangso. Saya nggak berani bayangkan, tetapi kebayang bagaimana perasaan anak kecil Soeharto kecil ini ya. Sebagai penyusun autobiografi Soeharto, Ramadan K mengaku Soeharto sangat sedikit mengungkapkan soal perasaan. Namun rupanya Soeharto tak dapat melupakan kejadian yang dianggapnya sangat menyakitkan itu. Tahun 2001 terbit sebuah buku tentang analisis kejiwaan Soeharto yang disusun psikolog UI berjudul Soeharto, Ramuan Kecerdasan dan Masa Kecil yang Liar. Di salah satu bab yang ditulis oleh Bagus Takwin, Nini Elkarim dan Hamdi Muluk itu disebutkan Soeharto sebagai kasus langka dalam kajian psikologi politik. Masa kecil yang lihat, sulit dan kurang kasih sayang menyebabkan ketika berkuasa Soeharto sangat protektif sekaligus permisif terhadap anak-anaknya. Ketika awal 70-an putra-putri cendana mulai terjun ke dunia bisnis, Soeharto membiarkan. Nah, ini terjadi betul. Hampir setiap orang tua yang masa kecilnya susah dalam hidup, itu ada tertanam dalam pikiran, dalam tekad sang orang tua agar anak-anaknya tidak mengalami kesulitan, kesusahan, kesengsaraan yang seperti yang dialami. Itu terjadi. Saya mengalami masa-masa yang menurut saya itu susah. Kan gitu kan. Dan saya kira Anda juga, penonton Bang Edi Channel juga akan sama. Lalu ada tekad di dalam diri kita masing-masing orang tua yang mengalami masa-masa kesusahan untuk jangan sampai anak-anak gua semenderita seperti gua. Dan itu akhirnya seperti kata tadi artikel teman saya tadi, akhirnya kita tanpa disadari atau sengaja tidak sengaja bersikap permisif terhadap anak-anak. Yang penting anak-anak gue jangan susah seperti gue. Udah nggak apa-apa dah, yang penting jangan susah. Nggak apa-apa deh, biar dia bahagia, jangan seperti gue kecil duluan. Seterusnya sebagainya. Itu pembenaran. Nah, sikap permisif ini sebetulnya sangat tidak baik bagi pendidikan untuk anak-anak. Minimal anak-anak jadi manja, lalu tidak mandiri dan sebagainya. Nah, kalau kita sebagai orang tua biasa saja bisa menimbulkan sikap-sikap buruk kepada anak kita karena sikap permisif kita tadi, bagaimana jika sang orang tua itu adalah penguasa? Ngeri sekali, ya kan? Permisif. Seperti ditulis tadi, akhirnya pada 70-an anak-anak itu mencemplung ke bidang bisnis dan Soeharto membiarkan. Dan jangan lupa yang berbisnis itu anak presiden. Otomatis segala keistimewaan, keutamaan di nomor satu kan itu terjadi, dan teman-temannya memanfaatkan baik-baik itu. Bapak lu kan presiden, ayo kita main begini, pasti lu sukses, pasti nggak ada ngalangin, pasti akan dibaik bantuan sebagainya, ya kan begitu kan. Ia marah dan mendeportasi wartawan Sydney Morning Herald David Jenkins yang menulis artikel After Marcos No for the Soeharto Billions. Nama-nama keluarga dan kerabat cendana ditulis satu persatu di artikel itu. Ibu Tin disebutnya Ibu Tin persen. Sedangkan Lim Swee Leong sebagai cukong besar, dan diulas pula sepak terjang bisnis Sigit, Bambang, Tutut, Tommy, dan adik Soeharto, Probo Sutejo. Ya, wah, kita pasti yang hidup di zaman itu pasti bertahun mengalami, maksud saya mengetahui ya kiprah bisnis keluarga cendana ini. Kritik dan cercaan mengenai keserakahan dan nepotisme bisnis ini kala itu datang dari masyarakat, termasuk dari sejumlah kolega Soeharto yang merupakan para purnawirawan Jenderal Angkatan 45. Waktu itu terkenal dengan sebutan kelompok petisi 50 orang yang menandatangani petisi mengkritik Soeharto. Beberapa nama diantaranya ini. Dari bekas Pangdam Brawijaya atau Wakasat, Letjen M. Yasin yang mengecam pembangunan lahan peternakan milik Soeharto di Tapos, Bogor. Praktik bisnis anak-anak cendana yang dari waktu ke waktu kian menggurita, dan pertikaian fisiknya dengan kepala Bulog saat itu, Bustanil Arifin yang beristrikan kerabat dekat Ibu Tin. M. Yasin, saudara, ada selain M. Yasin ada Ali Sadikin, ada Darsono, ada Sanusi, itu para jenderal-jenderal semua ya. Dan mereka berhimpun dalam kelompok petisi 50. Ada yang dari kalangan sipil juga ada.
Apa bedanya anak menantu Soeharto dengan anak menantu Jokowi dalam bisnis dan politik? Masuk nih persoalannya. Dalam sekitar waktu 7 tahun jadi presiden, anak menantu Jokowi langsung menguasai bisnis dan politik. 7 tahun, saudara. Nanti di bagian bawah disebutkan bahwa Soeharto perlu 32 tahun, 30 tahun lebih atau 30 tahun untuk seorang tutut anaknya yang disayanginya menjadi Menteri Sosial, dan itu pun cuma 3 bulan di akhir 98. Ini dalam 7 tahun saja anak dan menantu Jokowi masuk dan menguasai bisnis dan politik. Gibran sang anak jadi wali kota Solo, sedangkan Bobi yang menantu wali kota Medan. Belakangan muncul pula mewacanakan memproyeksi Gibran jadi gubernur Jakarta, sedangkan Kaisang digadang-gadang untuk menempati posisi wali kota Solo. Tak tanggung-tanggung, aset bisnis kedua anak lelaki Jokowi ini langsung pula mencapai ratusan miliar. Tajir melintir, kata istilah ABG zaman sekarang. Anak presiden, seperti saya katakan tadi, bapak lu presiden, bro. Ayo kita bisnis pisang, ayo kita jual martabak. Pasti duit mengalir dari mana-mana ke kita gitu ya. Anda tahu ada sebuah perusahaannya si Gibran dan Kaisang itu buka bisnis cendol. Anda tahu cendol, saudara? Cendol. Itu ada sebuah perusahaan modal Ventura menguncurkan dana 5 juta dolar alias hampir 75 miliar untuk bisnis cendol, saudara. Bagaimana kita memahami relasi bisnis seperti ini? Saya bukan pebisnis, tapi dalam logika sederhana saya, setiap saya menyemplung dalam sebuah kegiatan bisnis, yang terpikir adalah bagaimana uang saya kembali, modal saya kembali, dan berapa keuntungannya, berapa lama bisa kembali, yang disebut break even point, BEP, ya. Kalau 75 miliar buat jual cendol, pertanyaannya bagaimana uang itu kembali? Berapa lama uang itu kembali? Bagaimana caranya? Apakah saya harus menjual cendol pada harga berapa? Berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu gelas yang harus saya jual untuk 75 miliar saya kembali? Anda tahu kalau kita di lingkungan perumahan, cendol itu 5.000 sampai 10.000 maksimal. Biasanya 5.000, 6.000 cendol ya di perumahan. Yang didorong-dorong bapak-bapak itu teng atau mangkal di pojok-pojok pasar itu 5.000, 6.000. Top-topnya 8.000. Oke, sekarang kita karena ini ada tempat segala macam, katakanlah 20.000 deh misalnya ya. 20.000 segelas cendol. Saya nggak tahu Anda mau beli apa enggak ya. Ada orang-orang yang beli kopi 60.000, 80.000 ada. Cendol 20.000 juga ada. Oke, nggak apa-apa. Kalau saya merasa nggak mampu, lain lagi kan, orang-orang lain ada juga yang mampu. Tapi pertanyaan saya, untuk 20.000 rupiah per gelas cendol, berapa yang harus saya jual agar 75 miliar saya kembali? Berapa coba? Miliar nolnya 9, 20.000 nolnya 4, berarti ada 5 lagi berarti 7. Kalau dia 20, biar gampang 25.000 deh ya, ngitungnya biar gampang, 25.000 segelas berarti ada 3 nolnya tadi 9 masih ada sisa 5, berarti 300.000. Bos, saya harus jual 300.000 cangkir cendol seharga 25.000 rupiah. Berapa lama saya bisa menjual 300.000 gelas? Berapa lama? Sehari saya buka berapa jam? Saya buka misalnya 12 jam. Berapa yang bisa saya jual dalam tempo 12 jam? Berapa gerai yang harus saya buka untuk mencapai target seperti itu? Jadi secara hitung-hitungan bisnis ini hal yang mustahil. Kalau kata Bendiang Asmuni ya, hal yang mustahil orang menjual seperti itu untuk mengembalikan 75 miliar. Jadi apa yang bisa kita ceritakan dari ini? Kecuali seperti yang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun, anak muda dosen ONJ yang militan itu, melaporkan dugaan bisnis KKN Kaisang dan Gibran ke KPK, yang walaupun sampai sekarang kita tahu lah ya. Kemudian CNBC Indonesia Online misalnya menyebut bisnis tersebut bergerak di sektor makanan dan minuman hingga fashion. Antara lain Sang Pisang, Home Pimpa Gamers, Sang Java, Sterna Kopi, Madang, Siap Mas, Mangkoku, Cili Pari, Markobar, Gula, Pasta Buntel, iColor, Momik, Yang Ayam, dan lainnya. Tidak jelas benar apakah produk-produk ini laku dan disukai oleh masyarakat. Itu yang saya bilang tadi.
jengdol aja dah. Belum Kaisang, Sang Pisang, Markobar. Itu foto-foto teman saya menunjukkan banyak gerai Markobar dan Sang Pisang yang tutup karena tidak kuat bertahan, tidak sesuai dengan pemasukan dan pengeluarannya. Esensinya, praktek KKN dinasti Jokowi ternyata lebih ganas dan merusak dibandingkan dinasti Soeharto. Esensinya, praktek KKN dinasti Jokowi ternyata lebih ganas dan merusak dibandingkan dengan dinasti Soeharto. Berbeda dengan anak dan menantu Jokowi, anak-anak Soeharto setelah membangun kerajaan bisnis baru memasuki lapangan politik, ya. Tutut dan Bambang Trihatmojo masuk menjadi pengurus pusat Golkar kurang lebih setelah 25 tahun Soeharto berkuasa. 25 tahun Soeharto berkuasa, baru Tutut dan Bambang Tri masuk menjadi pengurus pusat DPP Golkar. Tutut sempat jadi Menteri Sosial sekitar 3 bulan, yaitu Maret 98 hingga Mei 98. Setelah mendekati 32 tahun Soeharto berkuasa. Sebelum akhirnya Soeharto dijatuhkan oleh kemarahan rakyat dan rasa muak rakyat yang menginginkan perubahan yang lebih baik. Tidak sedikit yang berkata bahwa dinasti politik yang di dalamnya bercokol nepotisme adalah suatu hal yang biasa. Karena itu terjadi juga misalnya di Amerika Serikat, seperti berkuasanya klan Kennedy, Bush, atau Donald Trump. Di India, Pakistan, dan beberapa negara lain. Ya, setuju. Di Amerika ada keluarga Kennedy, ya. Salah satunya sempat menjadi presiden, ya, John F. Kennedy. Kemudian ada Trump, ada Bush Junior, Bush senior, ya. Di India ada keluarga Gandhi dan sebagainya. Itu betul semua, itu ya. Bedanya di sini, bedanya dengan di sini, dinasti politik dan nepotisme di sana umumnya lebih terkontrol karena adanya pengawasan dan penegakan rule of law. DPR-nya berfungsi, persnya melakukan tugas jurnalisme secara benar sebagai salah satu pilar demokrasi, aparatur keamanan yang bukan bagian dari mafia, lembaga-lembaga anti korupsinya tidak tebang pilih. Selain itu, secara umum masih adanya standar moral dan standar etika yang dipegang oleh para pemangku kebijakan. Ya, demokrasinya ada, tapi DPR-nya hidup dan berfungsi, tidak seperti di sini jadi tukang stempel, ikut apa kata penguasa eksekutif, ya kan? Lembaga anti korupsinya benar-benar tidak tebang pilih, tidak bekerja untuk kepentingan politik penguasa, yang mana lawan dihajar, yang teman dilindungi dan sebagainya. Aparat keamanannya tidak menjadi mafia seperti kita sekarang berlalakan dengan Kaisar 303, ya kan, gitu kan, Satgas dan sebagainya. Dan yang paling penting, mereka para pejabatnya masih punya standar etika yang tinggi, etika moral. Dinasti politik dan nepotismenya juga bersumber dari mentalitas feodal yang berkelindan dengan kolonialisme yang paralel dengan penjajahan dan penindasan. Arif Gunawan, keren. Ini teman saya, sering diskusi rutin waktu itu, bahkan hampir tiap pekan untuk hal-hal yang ya aktivis lah ya. Kita ini memang wartawan-wartawan yang rada-rada aneh dibanding pada umumnya ya. Wartawan juga, tapi sibuk mikirin bagaimana Indonesia bisa lebih baik. Bukan untuk diri sendiri dan kelompok, tapi untuk anak cucu kita semua ke depan, insya Allah. Dan saudara sekalian, kalimat yang ditulis oleh Arif tadi adalah bahwa esensinya praktek KKN dinasti Jokowi ternyata lebih ganas dan merusak dibandingkan dengan dinasti Soeharto. Yalah, begitulah ya. Maaf lagi mumpung gua kuasa, ya kan. Terserah gua dong, salah lo, kenapa lo jadi rakyat. Oke, saudara sekalian, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.